Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dengan pelajaran matematika kelas 7 ya, oleh Haifah Zahra Anggawi. Nah, Ibu Haifah maksudnya. Nah, kemarin kan kita udah ulangan tuh. Ibu bilang kan itu materi terakhir kemarin ya, yang operasi pecahan itu. Nah, ini ada materi pengayaan dari Ibu. Judulnya pengayaan, tapi terkadang suka ada yang keluar 1 atau 2 soal di ulangan nanti ya. Jadi ini tetap dipelajari. Bilangan berpangkat positif KPK dan FPB. Nah, mungkin kalian pernah dengar KPK dan FPB, tapi bilangan berpangkatnya belum ya. Sebenarnya bilangan berpangkat ini nanti akan kalian bahas secara detail di kelas 9. Di sini cuman perkenalan aja. Apa sih bilangan berpangkat itu? Jadi nanti kelas 9 kalian udah nggak aneh lagi dan bisa mempelajari yang lainnya. Ya maksudnya ada macam-macamnya lagi untuk bilangan berpangkat itu. Sekarang cuman pengenalan aja ya. Oke, kenalan yuk sama bilangan berpangkat positif. Jadi perpangkatan bilangan itu adalah perkalian yang berulang ya. Ingat, perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Kalau misalnya kemarin perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, kalau sekarang perkalian itu perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Contoh di sini ada A pangkat N, berarti A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N. Kayak misalnya ya, misalnya 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya 3 kali ya. Kenapa 3 kali? Karena ini pangkat 3. Oke, kita kalikan. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Ya. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Itu maksudnya bilangan berpangkat positif itu. Karena ini kan positif kan. Nah, lihat sini. A pangkat N. Ini bacanya A pangkat N ya. Terus yang A-nya ini itu namanya bilangan pokok atau basis. Jadi kalau ada yang bilang, mana basisnya dari 2 pangkat 3, berarti 2. Ya, sedangkan pangkatnya itu namanya pangkat atau eksponen. Jadi kalau ada yang nanya, berapa eksponen dari 2 yang ini? 3. Ya, jadi N-nya disebut pangkat, A-nya disebut bilangan pokok atau basis. A-nya basis, N-nya eksponen. Ya, gampang ya. Ingat, kalau ada yang perlu dicatat, catat di buku. Jangan nunggu ibu nyuruh ya. Harus punya inisiatif sendiri agar kalian bisa. Oke? Nah, di sini ada contohnya. Perhatikan, bilangan desimal dirubah ke bilangan berpangkat. Bu, ini kok bilangan desimalnya nggak ada koma-komanya? Ya, nggak semua bilangan desimal itu ada komanya ya. Jadi, walaupun nilainya bulat seperti ini, itu tetap disebutnya bilangan desimal ya. Nah, 59.049 itu bilangan berpangkatnya adalah 3 pangkat 10 ya. Coba deh kalian kaliin 3 dikali 3 kali 3 kali 3 sampai 10 kali, itu hasilnya segini. Nah, ini juga sama. Tuh lihat. Lihat nih, 1 juta ya. Itu 10 pangkat 6. 8 juta, 8 dikali 10 pangkat 6. Nah, Bu, kok bisa sih Bu kita tahu bilangan desimalnya ini, perpangkatannya ini? Ada caranya. Kalau pengen, nah, gimana caranya kita mengubah bilangan desimal ke bilangan berpangkat? Satu, yaitu cuma satu, difaktorkan. Kalau kalian pernah belajar KPK sama FPB, Bu yakin sering dengan difaktorkan kan? Ya, oke, kita belajar sekarang. Faktor bilangannya, kita lihat sini. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A dikali N sama dengan B. Contohnya, 2 itu adalah faktor dari 6. Kenapa? Karena ada bilangan 3 sedemikian sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi misalnya kalau misalnya angka 6 ya, coba faktornya berapa? 1. Kenapa 1? Soalnya 1 kali 6 ada 6 gitu. Lagi 2. Kenapa 2? 2 kali 3 6. Tuh, karena ada 3-nya. Oke. Sekarang 3. Kenapa 3? 3 kali 2 6. Berarti ada 2 yang bisa dikalikan sehingga hasilnya 6. 4. Bisa nggak 4? Nggak bisa, karena nggak ada 4 kali berapa hasilnya 6. 5 juga nggak bisa. 6 6. Kenapa 6? 6 kali 1 hasilnya 6. Nah, 1 2 3 dan 6 ini adalah faktor dari 6. Gampang ya.
Nah, nanti kita faktorkan nih caranya. Kalian pernah mempelajari kan cara pohon faktor itu. Nah, itu sama kayak gini. Jadi 648 itu kalian kalau misalnya pakai pohon faktor ya. Nih, 648 bagi 2. Ingat, kalau membagi yang di sini itu kan adalah bilangan prima kan, mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11. Nah, ini 648 kan hasilnya adalah 324. Kalau dibagi 2 lagi hasilnya 162. Bagi 2 lagi hasilnya 81. Bagi 2 lagi hasilnya gak bisa ya. Sekarang bagi 3 berarti hasilnya 27. 27 bagi 3 hasilnya 9. Oke. 9 bagi 3 hasilnya 3. Hasilnya 3 ya. Nah, maaf di sini 3. Nah, baru 3 bagi 3 hasilnya 1. Ini 3 ya. Oke, nah sekarang lihat sini ada 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti dikali 3 pangkat 4. Kenapa? Karena 3-nya 4 kali ya. Nah, ini adalah bilangan berpangkatnya. Jadi 648 itu kalau dirubah ke bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 ya. Jadi kayak mau cari KPK tapi cuma satu angka. Tapi nggak nyari KPK, nggak FB, cuma difaktorin aja. Nah, itu cara merubah bilangan desimal ke bilangan berpangkat. Bandingin bilangan berpangkat yuk. Oke, sekarang kita akan membandingkan bilangan berpangkat ya. Nih, di sini ada 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Mana yang lebih besar? Dan 100 pangkat 101 dan 101 pangkat 100 mana yang lebih besar? Coba kita lihat di sini. Kita hitung ya sekarang. 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Sekarang 5 pangkat 6 dulu. Kalikan. Berarti ini 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 6 kali. Oke, kita kalikan dulu kan. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125, 125 dikali 5 berapa? 625 gitu. Ya, terus sampai dikali 5 dan hasilnya adalah 15.625. Dan ini juga sama, 6 pangkat 5 berarti 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 7.776. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 5 pangkat 6. Jadi 5 pangkat 6 itu lebih besar dari 6 pangkat 5. Ini cara pertama ya. Ini cara pertama, yaitu dihitung manual. Kalau soalnya sedikit, kayak contohnya gini. 2 pangkat 3 sama 3 pangkat 2 besar mana? Gitu. Nah, ini baru dihitung. Tinggal 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau bilangannya besar, kayak soal yang kedua, kayak gini, gimana caranya? Nah, lihat di sini, 100 pangkat 101, berarti kan kalau kita mau rubah ke susunan bilangannya 100 dikali 100 dikali 100 dikali 100 sebanyak 101 kali. Kalian mau ngitung nggak? Enggak ya, terlalu banyak Bu. Nah, kalau yang banyak kayak gini gimana caranya? Jadi, kalau untuk yang seperti ini, kalian harus membuat polanya dulu dari bilangan yang terkecil. Perhatikan, ini kan 100. Pangkatnya 101 kan? Berarti antara basis, ini basis nih, ingat-ingat ya. Antara basis dan eksponen itu cuma beda 1. Ditambah ya. Kalau kita mau rubah ke X, berarti ini X, misalnya X 100, berarti pangkatnya adalah X ditambah 1. Ya kan? 100 tambah 1, 1 gitu ya. Untuk yang ininya, satunya berarti kalau misalnya ininya kalau 100 itu adalah X ya. Kalau 100 itu adalah X kalau di sini. Nah, berarti ini X ditambah 1 pangkat 100. Oke, sekarang kita mau sudah punya ininya, rumusnya ya. Bukan pangkat 100, pangkat X maksudnya.
sekarang kita polakan dengan bilangan terkecil. Misalnya kita ganti X ini dengan angka 4. Berarti kalau di sini 4, pangkatnya 4 tambah 1, 5. Berarti 4 pangkat 5 ya. Nah, kalau di sini 4, berarti 4 tambah 1, 5, 5 pangkat 4. Nah, ini yang pertama. 4 pangkat 5 hasilnya 1024. 5 pangkat 4 hasilnya 625. Sekarang 1024 sama 625 besar mana? Besar yang atas ya. Jadi 4 pangkat 5 itu lebih besar daripada 5 pangkat 4. Oke, sekarang kita cari lagi bilangan yang lain. Misalnya 5 sama 6. Misalnya X-nya adalah 5, berarti pangkatnya 6. Di sini 6, berarti di sini 5 ya. Kita cari 5 pangkat 6 itu hasilnya tadi, ini yang tadi ya. 15.625. 6 pangkat 5 hasilnya 7.776. Berarti 5 pangkat 6 itu lebih besar dari 6 pangkat 5. Nah, ini hasilnya udah sama ya. Maksudnya sama-sama lebih besar. Artinya, yang pangkatnya lebih besar itu lebih besar hasilnya. Sehingga 100 pangkat 101 dan 101 pangkat 100 itu besar mana? Ya, 100 pangkat 101 lebih besar daripada 101 pangkat 100 ya. Sesuai dengan pola ini. Jadi kita nggak ngitung berapa hasilnya 100 pangkat 101, nggak usah. Kita lihat pola yang aja. Kita lihat polanya, bikin polanya, kemudian cari angka yang terkecil. Biar apa? Biar kita bisa ngitung ya. Jadi deh. Nah, itu adalah sekilas tentang bilangan berpangkat. Nanti kalian akan membahasnya secara detail di kelas 9. Oke, sekarang masih ingat ini kan? Yang waktu itu kita bahas, ini kan KPK dan FPB. Ya, ini Ibu tulis dulu. Di sini ada pertanyaan, berapa KPK dan FPB dari 40 dan 80. Nah, perhatikan. Ini kan yang dicari KPK sama FPB ya. Pertama, kalian udah bisa kan cara bersusun kayak gini. Misalnya 40 sama 80 tinggal dibagi 2. 20 40 bagi 2 lagi, 10 20 bagi 2 lagi. Kenapa? Karena masih bisa dibagi 2. Ini juga masih bisa dibagi 2. Jadi kenapa? Karena 10-nya bisa bagi 2. Ya. Terus hasilnya 5 berarti bagi 5. Nah, yang ini kan bukan huruf, maksudnya angkanya angka prima dari angka 2, 3, 5 ya. Buku ini nggak ada 3-nya karena nggak ada yang bisa dibagi 3. Oke, jadi sesuaikan aja. Nah, yang bisa membagi keduanya, Ibu lingkari di sini 2. 1. Kenapa? 40 sama 80 bisa bagi 2. Ini juga bisa bagi dua-duanya kan? 20 sama 40 bisa bagi 2. 2 bisa 10 sama 20 bisa bagi 2. Nah, yang ini Ibu nggak lingkari ya. Kenapa? Karena 5-nya nggak bisa dibagi 2. Terus yang ini 5 bisa bagi 5, 5 juga bisa bagi 5, berarti ini lingkari. Nah, yang Ibu lingkari itu adalah FPB. Jadi angka-angka yang bisa membagi keduanya kita tulis di sini. 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 2 berarti kan 2 pangkat 3 tuh. 2 pangkat 3 dikali 5 berapa? 40. Berarti FPB-nya 40. Sedangkan KPK-nya adalah semuanya. Kalau KPK semuanya ya, nih segini. Oke. Kalau KPK semuanya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 5. 2 pangkat 4 kali 5 berapa? 80 ya. Sip. Jadi hasilnya adalah 80 ya. Ingat ya. Di LKS juga ada beberapa macam soal cerita yang menjelaskan tentang KPK dan FPB. Kalian bisa pelajari di situ. Hari ini kalau kalian nggak paham tanya ke Ibu ya. Jangan malu. Oke. Oke, sudah paham ya. Selamat mengerjakan soal. Udah, semangat.